para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, khususnya jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa, kajian Muslim Surabaya dan kajian tafsir hadis Masjid Darut Taqwa, serta kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha-Nya diberikan sehat walafiat sekeluarga, dan alhamdulillah menurut catatan berita terakhir 160 sekian kelurahan Surabaya sudah zona hijau, pasien tinggal 49 orang. Walaupun dikejutkan dengan Direktur Rumah Sakit Islam meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, dan termasuk juga dikagetkan ketika jutaan orang menyambut Habibana Rizik Syihab. Ya, sepertinya kan dibiarkan begitu saja tiba-tiba ya, didenda 50 juta dan sebagainya, sampai Anies Baswedan dipanggil dan seterusnya. Ini saya juga jadi takut ini, Pak, habis ngaji seperti ini dipanggil nanti. Jadi insya Allah mudah-mudahan, tapi inilah fenomena ya, kita maklumi, kita sabari, kita ikhlasi, insya Allah pasti ada hikmah di balik semua itu. Yang penting kula jenengan semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat sekeluarga, dan insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut saja hadis Bulughul Maram, masih babul kafaah wal khiyari fin nikah, bab tentang kesetaraan dan hak memilih di dalam pernikahan. Hadis yang pertama kemarin kita sudah membicarakan tentang hadis yang ternyata di sini banyak sanad yang cacat, walaupun di sini tidak terang-terangan sebutkan hadis dhaif, karena di sini seakan-akan mengandung sara, ya. Jadi di sini kafaahnya adalah al-a'rabu ba'dhum akfa'u ba'din, seakan-akan orang Arab itu hanya boleh dijodohkan dengan orang Arab. Wong Madura kudu oleh wong Madura, wong Jawa kudu oleh wong Jawa. Itu. Ternyata ini dibantah dengan satu hadis yang yang terpenting adalah fadhatid-din itu ya. Yang terpenting adalah kafaah di dalam agamanya. Yang penting sama-sama imannya, sama-sama Islamnya. Gitu. Nah, di sini kemudian dibantah dengan hadis yang kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fatimah binti Qais. Ini bukan Fatimah binti Rasul ya. Binti Qais radhiyallahu an. Angkihi Usamata. Angkihi nikahosiro. Nikahlah kamu wahai Fatimah. Ya, itu menunjukkan batiniahnya, tapi itu masih butuh penafsiran secara mendalam. Bisa jadi pakaian, bisa jadi tutur kata, bisa jadi pola hidupnya, itu menunjukkan batinnya, itu seperti itu. Itu di sekalian. Jadi Fatimah binti Qais ini memiliki segala keistimewaan. Nah, kenapa kok didhawuhi dikengken nikah kali Usama? Itu waktu itu begini. Ja'at ila Rasulillah. Fatimah binti Qais niki sowan tengene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat ba'da antallaqaha Abu Amr bin Hafs bin Mughirah. Setelah habisnya masa iddah, seusai dicerai oleh Abu Amr bin Hafs bin Mughirah. Ternyata Fatimah ini seorang janda, tapi nek cara jenengan ngarani rondo royal. Masih Khadijah itu ya janda ya, Pak ya. Sampai ada teman saya itu sampai sekarang nggak mau nikah. Belum mau nikah. Padahal galangannya besar. Saya tunjukkan ini, saya tunjukkan itu, tidak mau. Dia ingin mencari seorang janda yang pas, yang bagus agamanya. Ya, mohon doanya ini mudah-mudahan ya. Gitu. Tujuannya apa? Kepengin itba Rasulullah. Kenapa kok nggak mau seorang gadis?
saya kepingin itbak Rasulullah. Rasulullah nikah dengan Khadijah, seorang janda. Bapak jenengan kepingin itbak Rasulullah. Saya jelaskan harusnya tidak seperti itu. Masih banyak sunnah Rasulullah yang kita ikuti, tahajudnya, zikirnya, ya tilawahnya, kita jauh. Itbak Rasulullah ke urusan pernikahan saja. Gitu ya. Baik. Jadi setelah dicerai oleh Abu Amr, ya, kemudian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarathu anna Muawiyah binti Abi Sufyan wa Abu Jahmin khotobaha. Jadi setelah dicerai oleh suaminya itu ada dua laki-laki, Pak, yang langsung melamarnya. Nah, ngerti ceritanya. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Bukan Abu Jahannam loh ya, Abu Jaham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian memberikan pertimbangan, memberikan masukan. Amma Abu Jahmin fala yadhu asahu an atiqihi. Ya, nah Abu Jaham itu enggak pernah lepas dari tongkatnya yang selalu di bahunya. Itu maksudnya mungkin karena kurang kuat, ya, atau mungkin sudah sepuh, ya, wallahu alam. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Ya, sedangkan Muawiyah itu seseorang yang su'luk itu cara bahasa jenengan gelandangan. Ya. Ingat lagunya Gelandangan Roma Irama ya. Langit sebagai atap rumahku itu kan. Jadi nggak punya rumah, nggak punya kekayaan. Orang miskin, lama lalah, tidak punya harta sedikit pun. Terus Fatimah lalu didawi angkihi Usamah bin Zaid. Wis to nikah wae ambek Usamah bin Zaid. Ada dua kesimpulan di sini Bapak Ibu. Zaman dulu itu seorang wanita itu tidak kemudian memilih sendiri. Harus tetap meminta pertimbangan kepada orang tua atau orang yang dituakan. Fatimah binti Qais, andaikan beliau mau, ya, ada dua cowok yang melamar beliau, itu tanpa pertimbangan seorang janda tidak apa-apa. Tapi alangkah toyibnya, alangkah barokahnya kemudian beliau minta pertimbangan kepada Rasulullah. Itu yang kedua, yang pertama. Nggih, mangkane ngapunten, lare-lare sakniki niku biasane nek dijodohno wong tua mboten purun. Satu-satunya cara wong tua namung memberikan pertimbangan. Padahal orang tua harusnya menentukan sebetulnya. Jadi wa ayyuzawwijahu idza adraka, itu hadisnya begitu. Wong tua niku wajib menikahkan ketika cukup umurnya. Digolekno sing apik, bibit bebotnya dan sebagainya itu tadi. Tapi karena itu tidak bisa, ya setidak-tidaknya ketika ini ada orang yang melamarnya, minta pertimbangan kepada orang yang lebih tua, yang lebih bijaksana di dalam memberikan masukan-masukan untuk jodohnya yang terbaik di masa depannya. Nah ini kemudian Rasulullah dawuh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memilih jodoh, jangan karena kekayaannya, jangan karena atau kemiskinannya, atau karena usianya. Melainkan di sini langsung sama Rasulullah jika nikah sama Usamah bin Zaid, ini menggambarkan karena Usamah bin Zaid itu seseorang yang dibilang kaya juga tidak, dibilang miskin juga tidak, tapi ibadahnya luar biasa. Seorang sahabat yang loyalitasnya luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Usamah bin Zaid ini seorang mantan budak, ya, Usamah bin Zaid ini seorang budak yang sudah dimerdekakan, dan Usamah ini juga anaknya Zaid, di mana Zaid ini juga mantan seorang budak. Tapi mantan semua sih, sudah dimerdekakan semua. Tapi dalam ras ini kan bagaimanapun juga kan beda Pak ya, dengan orang yang merdeka dalam strata sosial. Tapi karena ini pilihan Rasulullah, beliau sudah pasrah. Walaupun wanita cantik, kaya, punya keistimewaan, kehebatan, karena sudah pilihannya Rasulullah,
Usama ini mantan budak dan sebagainya, tapi karena ketaatan dan agamanya, maka Fatimah binti Qais insya Allah bersedia. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ini sebagai penjelasan bahwa pertimbangan kula jenengan dalam perjodohan itu semata-mata pertama yang kita kuatkan adalah agamanya, adalah imannya. Seperti itu. Baik jamaah sekalian ya. Mungkin satu hadis lagi ya Pak ya, pendek ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bani Bayadhah angkihu Aba Hindin wa angkihu ilaihi wa kana hajjaman. Nah, ini. Kalau tadi mantan budak, sekarang ini ada seorang bernama Bani Bayadhah. Iki dikengken nikahaken kali sinten? Kalih Aba Hindin, bapake Hindun. Ya, lah itu beliau ini ternyata seorang hujam itu, kok lali, pembekam, ya, tukang bekam. Tukang bekam ini nek cara ngriki nggih mbuh dukun bayi, mbuh apa lah nggih. Pokoke pekerjaan profesi sing mboten patek bonafit. Itu seperti itu. Nggih. Baik, ya Mas sekalian, di sini juga ada syarahnya, ya. Fahuwa min adillati adami tibari kafaatil ansab. Ini menunjukkan bahwa tidak semata-mata persamaan nasab. Ya. Jadi yang pertama-tama bidzatid din itu yang harus kita jadikan pertimbangan. Pertimbangan karena kekuatan agamanya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu pernah Pak. Wa arada Umar bin Khattab ibnatahu Hafsah. Loh, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab ini kan siji ya seorang khalifah gitu. Putrinya bernama Hafsah ini juga seorang putri yang cantik jelita, sholihah dan tekun ibadahnya. Banyak laki-laki yang para sahabat muda yang ingin mempersunting Hafsah. Ya, luar biasa. Tapi ternyata Umar bin Khattab malah matur sama Rasulullah. Nawakno kali Rasulullah digengken nikahaken kali sinten? Kali Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi ini seorang yang dari Persia, bukan dari Arab. Ya, Arabnya Arab Persia, beda katakanlah suku lah. Cara Jawa ngoten nggih, enten Jawa napa nggih? Jawa Timur ana Jawa Tengah. Basa Surabaya ini kan beda, Pak. Padha-padha Jawane tapi kan beda kali Jawa Tengah Solo ngoten nggih. Seperti itu. Ngoten. Padha-padha Madura itu antara Bangkalan sama Pamekasan sama Sumenep itu sudah beda. Saya pernah tanya, apa bedanya? Kalau halus itu remah hedeh, misalnya kayak gitu. Ya. Pak Gunawan asli mana Pak? Madura. Oh Ngawi, Madura. Ya, hedeh gitu kan. Nek sing kasar jarine apa? Kakeh misalnya. Ya, itu seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang sedikit beda. Arab yang asli dengan Arab Persia itu beda. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu an ini ingin menjodohkan putrinya yang cantik luar biasa itu dengan seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi ini seorang yang gigih berani dan mengikuti hijrahnya Rasulullah. Setiap peperangan selalu berada di garda terdepan dan selalu taat sami'na wa ata'na kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau inginkan. Jadi tidak semata-mata karena keinginan duniawi, materi dan ketampanannya. Walaupun seandainya ada ya insya Allah tidak apa-apa. Ya kula jenengan berhak menjodohkan putra putrinya itu dengan orang yang ganteng atau cantik, ya sugih gak apa-apa. Sugih gak apa-apa, anak pejabat nek perlu lebih bagus lagi. Ya, itu seperti itu. Tapi kalau tidak, ya bidzatid. Karena tiang niku nek pedomane agama niku insyaallah. Makanya saya salut dengan singkatan nikah itu kan NIKAH. Niatkanlah ibadah. N itu niatkanlah, I niku ibadah. K itu keluarga, A akan H harmonis. Niatkanlah ibadah maka keluarga akan harmonis. Kalau niat ibadah berarti ukuran utamanya adalah bidzatid karena agamanya. Saya kira itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan dua hadis ini menginspirasi kita. Ya, walaupun temanya tentang perjodohan, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita yang sudah berkeluarga ini
untuk selalu kafaah, ya, menyetarakan, menselaraskan. Masa beda kali mobil kula jenengan gitu. Mobil kula jenengannya apa itu? Sepuring balancing. Ya, laras imbang lah. Keluarga nggih ngoten, harus ada laras imbang dalam setiap langkah kehidupan. Nek manten anyar niku serasa dibahas, Pak. Nek manten kawak itu kula jenengan selokro kabeh ngeten iki lho. Nek gak selalu diseimbangkan itu kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang jadi tukaran, ya. Nah, itu yang harus menginspirasi kita. Mudah-mudahan seberapapun usia kita, berapa lama pun kita berumah tangga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan putra-putri kita yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik, tentunya dengan pilihan Allah dan ridho Allah, ya. Dan juga dengan doa kita, mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga bahagia dan sehat selalu untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma qdi hawaijana wa yassir umurana wa tawil umurana wa hassin a'malana wa taqabbal du'ana wa taubatana wa tamim taqsirana wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahih ajsadana, Allahumma dfa' 'anna al-bala'a wal ghalaa'a wal waba'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, seluruh jamaah kami dan seluruh keluarga kami, ya Allah. Sehat walafiat, selamatkan kami dari segala macam virus wabah, khususnya corona, ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup yang barokah, barokah rezeki kami, barokah pekerjaan aktivitas kami, barokah usaha kami, ya Allah, barokah keluarga kami, barokah umur dan barokah dunia akhirat kami. Ya Allah, berikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqomah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, ke makam Rasulullah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dibarengi dengan ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.